Pada akhirnya ya duel berakhir, Hikage ngasih tahu bahwa memang salahnya. Dia baru inget dompetnya dan nyari sendiri. Setelah dapat, dia mencoba menghentikan Bugai dan Haitani. Lalu Yuki pun bertanya ke kapten, apa kau yakin mau biarin Haitani gabung gitu saja? Yang mengejutkannya, Kapten Bugai mengakui setelah kesombongannya dia malah bisa imbang. Buatku itu sama saja kekalahan. Dan ya Kapten dan Yuki malah jadi senang karena akhirnya mereka dapat bagian terakhir yang mereka butuhkan, seorang bek yang jago mencuri bola. Nah, Haitani yang pergi buat naruh bola ke ruangan klub, saat dia keluar tiba-tiba dia nabrak orang dan plot twist banget, musuh terbesar Haitani muncul karena ternyata dia bertemu dengan Takami. Apalagi tim Kosei dapat back yang jago curi bola dan satu lagi mereka juga dapat penyerang yang ahli mencuri gol, yaitu si Takami. Haitani dan Takami yang ternyata satu sekolah di SMA Kosei, mereka pun malah berantem dan ada Yukizuki menyuruh mereka untuk berhenti. Dan ternyata fakta mengejutkan, Haitani kira Yuki adalah manajer klub. Namun sungguh tak terduga ternyata Yukizuki adalah pelatih dari tim Kosei. Tentu saja Haitani terkejut karena Takami bilang begitu dan Yuki pun memperkenalkan diri. Karena aku adalah yang paling langka dari yang langka, seorang siswi SMA sekaligus pelatih kepala. Aku adalah Shizuki Yukizuki. Lucunya Haitani nggak ngerti apa itu head coach karena ya dia di SMP punya Oshimi Sensei doang. Nah, ternyata Yuki ngasih tahu bakalan ada seleksi masuk tim A, yang dimana tim Kosei itu kayak Soryo, ada bagian tim A, B, dan C. Tentu saja tim A paling yang terbaik, namun biasanya tahun pertama itu masuk ke tim B atau C. Nah, Yuki ngasih kesempatan untuk Haitani dan juga Takami. Haitani malah kaget karena Takami juga ikut dan Takami berkata, ya jelaslah, tujuanku adalah setidaknya menjadi juara nasional seluruh Jepang. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan cadangan. Kocaknya si Haitani bingung karena belum tahu dan dia nggak mau kalah, lalu bertanya ke Yuki apa ada lebih tinggi dari juara nasional. Dan lucunya Haitani akan ikut seleksi dan berkata ke Takami, kalau tujuanmu jadi juara nasional maka aku akan menargetkan juara dunia. Aku akan menaklukkan seluruh dunia dan langkah pertama untuk itu adalah masuk tim A. Hentikan aku kalau bisa. Nah, keesokan harinya ada senior yang bertanya ke temannya yang bernama Kamegai, apa kau ikut seleksi? Kamegai pun menjawab, iya, tahun ini kita punya banyak pemain baru yang berbakat. Akan tetapi, orang yang nanya ini menjawab nggak tahu sama sekali yang Kamegai kasih tahu. Tapi ketika pas Kamegai ngasih tahu ada pencetak gol terbanyak tahun lalu yaitu Yuga Takami gabung, orang tersebut tersenyum agak mencurigakan. Nah, kita menuju lapangan bola di mana seperti biasa si Haitani dan Takami udah ribut duluan. Yuki dan Hikage ngasih tahu seleksi pertandingan cepat dengan 2 babak masing-masing 15 menit. Haitani pun lalu bertanya apa tidak ada tes kebugaran dan ternyata Yuki sudah punya data semua pemain baru entah dari mana. Yukizuki akan mengamati dan memberi penilaian dalam berbagai kategori. Di akhir pertandingan, 3 pencetak gol terbanyak akan dipromosikan ke tim A. Karena cuma ada 6 peserta, mereka pikir bakalan mudah. Akan tetapi, ternyata nggak hanya mereka. Mereka berenam akan melawan kandidat dari tim B yang akan dipromosikan juga. Yang dimana Haitani kaget karena Bugai ada di tim B. Tapi ya ternyata itu permintaan dari Yuki. Karena faktanya Kamegai dan Bugai itu dari tim A. Tapi itu tantangan juga. Jika mereka nggak masuk 3 besar, mereka akan turun ke tim B. Hal tersebut membuat pemain baru yang tadinya pede sadar peluang mereka hanya satu dari mereka untuk naik. Tapi bagi Takami dan Haitani, mereka kayaknya nggak mikir ke situ karena ini kesempatan buat melawan tim tinggi.
Namun tiba-tiba saja Haitani dan Takami kaget ada orang yang di belakang mereka, dan ternyata orang yang bersama Kamegai yang ingin gabung bermain juga. Orang itu bernama Inaki dan semua orang benar-benar nggak sadar dia ada di belakang Takami dan Haitani. Bahkan Takami pun beneran nggak sadar orang itu sudah dari lama di belakangnya. Teman Inaki yaitu Kamegai pun ngasih tahu, jangan konyol, kita nggak bisa masukin pemain lagi. Dan si Inaki ini malah berkata, kalau gitu tukar posisi denganku. Tentu saja pemain tim B nolak, tidak akan pernah kau mau kami menyerahkan kesempatan promosi hanya demi keinginan sesaatmu. Dan si Inaki ini dengan tampang gak bersalahnya menjawab, iya aku mau. Bahkan ternyata Inaki ngomong itu ke senior kelas 3-nya dan sampai sarkas ke seniornya yang udah kelas 3 dan belum tentu juga jadi starter di tim A. Tapi tiba-tiba Kapten Bugai yang malah menggantikan Inaki. Dan si Haitani malah kesal karena tujuan dia itu pengen balas duel yang belum selesai. Bugai malah diganti. Tapi Bugai juga marah ke Inaki, aku akan mengikuti keinginan bodohmu hanya kali ini saja. Tapi ternyata faktanya dari awal emang si Inaki ini yang harus ikut. Tapi dia langsung nolak dan kayaknya dia pengen ikut habis dengar nama Takami. Lucunya Haitani kesel banget dan gak suka orang macam Inaki yang mengacaukan tantangan antar pria. Nah, si Inaki ini memperkenalkan diri dari kelas 2 dan mulai bersalaman. Akan tetapi, saat dia bersalaman, wujud Inaki ini digambarkan seperti ular. Membuat orang yang berjabat dengan tangannya pun terlihat shock. Tapi kayaknya Kamegai udah tahu hal ini. Karena ternyata si Inaki ini punya kemampuan unik. Dia bisa menebak kondisi seseorang hanya dengan berjabat tangan. Dimana Inaki yang seperti ular, dia juga menebak kondisi dengan gambaran hewan. Postur tubuh, kualitas otot, suhu tubuh, semua detail kecil Inaki tahu dengan hanya bersalaman. Dan Inaki melihat keempat pemain tadi itu bilang lemah dan sampah karena digambarkan hewan lemah juga. Tetapi ketika dia bersalaman dengan Takami, Inaki melihat Takami itu seperti elang. Bahkan Inaki sendiri bilang Takami berada di level yang jauh di atas yang lain. Tapi ini juga sedikit disayangkan. Takami pun bertanya apa maksudnya dan Inaki bilang kau lebih tahu daripada siapapun. Dan yang terakhir adalah si Haitani. Namun lucunya ketika hendak bersalaman, si Haitani ini malah sweet mengeluarkan gunting mengalahkan Inaki. Inaki pun tertawa dan berpikir Haitani sadar aku sedang menilainya. Dia lebih pintar daripada kelihatannya. Tapi lucunya lagi, Haitani bilang bercanda sambil memeras tangan dari Inaki. Dan dia bilang juga, tadi kau tidak begitu ramah, aku jadi tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Dan yang paling gokilnya, Inaki melihat gambaran hewan dari Haitani adalah seekor serigala besar. Hal itu membuat Inaki ke-trigger, bukankah ini menyenangkan? Aku sangat suka mencekik kehidupan dari anak-anak seperti dia. Pakai